Di balik angka-angka statistik yang mentereng di layar televisi Jakarta, ada sebuah kenyataan yang tidak pernah masuk ke dalam laporan tahunan Bank Sentral. Kita sering mendengar istilah pertumbuhan 5%, tapi bagi mereka yang hidup di pinggiran rel, angka itu hanyalah deretan piksel tanpa makna. Memasuki tahun 2026, Indonesia seolah terbelah menjadi dua dimensi yang berbeda. Di dimensi pertama, Jakarta Selatan dan pusat kota bersinar dengan gedung-gedung hijau yang menggunakan panel surya tercanggih. Para eksekutif muda membicarakan portofolio green energy dan investasi AI sambil menyeruput kopi seharga upah harian seorang buruh tani. Di sini, ekonomi digital adalah pahlawan. Uang bergerak secepat cahaya, melompati batas negara tanpa pernah menyentuh tanah. Namun hanya beberapa kilometer dari sana, dimensi kedua sedang sekarat dalam sunyi. Ini adalah cerita tentang kelas menengah yang perlahan habis tertelan inflasi. Mereka adalah orang-orang yang terlalu kaya untuk menerima bantuan sosial, tapi terlalu miskin untuk bisa menabung. Cicilan rumah yang membengkak karena suku bunga tinggi mencekik leher mereka setiap tanggal 1. Di pasar-pasar tradisional, para ibu rumah tangga melakukan operasi plastik pada menu makanan mereka, memotong protein, menggantinya dengan karbohidrat murah, hanya agar perut anak-anak mereka berhenti berbunyi. Hilirisasi industri yang digadang-gadang menjadi penyelamat bangsa di beberapa sudut daerah justru meninggalkan jejak kelam. Tanah-tanah adat yang dulunya hijau kini berubah menjadi lubang-lubang raksasa yang menganga, mencari nikel demi baterai mobil listrik yang bahkan tak akan pernah bisa dibeli oleh penduduk lokal di sana. Mereka mendapatkan polusi, sementara dunia mendapatkan label ramah lingkungan. Sektor UMKM yang dulu disebut sebagai tulang punggung ekonomi saat krisis 1998 kini mulai rontok satu persatu. Mereka kalah telak oleh algoritma e-commerce raksasa yang membanjiri pasar dengan barang impor murah hasil skema predatory pricing. Toko-toko fisik tutup digantikan oleh spanduk disewakan yang kusam tertutup debu polusi. Kesenjangan ini bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bom waktu. Ketika perut kosong bertemu dengan pemandangan kemewahan yang dipamerkan di media sosial, rasa iri berubah menjadi amarah. Ekonomi Indonesia mungkin tumbuh secara makro, tapi secara mikro ada jiwa-jiwa yang sedang dipaksa bertahan hidup dalam sistem yang tidak lagi berpihak pada manusia, melainkan pada pertumbuhan angka semata. Kita sedang berlari menuju masa depan emas, tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang harus kita tinggalkan di belakang untuk mencapainya?